wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari surah Al-Maidah ayat yang ke-7. Allah SWT berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Allah SWT mengatakan, dan ingatlah akan nikmat Allah SWT kepada anda sekalian dan juga perjanjian yang anda sekalian telah berjanji kepada Allah SWT dengannya ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami patuh. Bertakwalah kepada Allah SWT, sungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kalian. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam ayat ini Allah SWT menyuruh kita untuk mengingat nikmat Allah SWT kepada kita. Tentunya nikmat Allah SWT sangatlah banyak yang tidak mungkin kita menghitungnya. Allah SWT menyebutkan perintah untuk mengingat nikmat tersebut setelah Allah SWT menjelaskan sebelumnya ayat yang ke-6, yaitu ayat wudu, di mana salah satu nikmat atau bahkan nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah SWT menurunkan syariat ini. Ya, salah satunya adalah syariat wudu, dan juga sebelumnya syariat tentang dihalalkan oleh Allah suatu makanan, diharamkan juga yang lainnya yang memberikan mudarat. Maka ya, nikmat Allah itu sangat banyak kepada kita. Nikmat ya kita ini tidak ada kemudian diciptakan oleh Allah SWT. Nikmat kita diberikan oleh Allah SWT rezeki. Nikmat ya yang paling besar yang tadi kita sebutkan, nikmat syariat. Ini secara mutlak, ya, secara mutlak nikmat yang paling besar Allah berikan adalah Allah SWT menurunkan syariat kepada kita. Allah halalkan yang baik, Allah haramkan yang buruk. Dan Allah SWT ya telah menyempurnakan nikmatnya dengan menurunkan Islam dan menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna. Allah SWT mensyariatkan kepada kita ibadah-ibadah, ya diantaranya salat, ya wudu. Itu merupakan nikmat Allah SWT, di mana dengan nikmat wudu bisa kita lihat ya,
di mana kita bersuci 5 kali sehari semalam untuk menjaga kebersihan. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada perintah atau syariat wudu ataupun bersuci, maka mungkin kalau hanya sekedar himbauan dari orang tua ataupun kebiasaan, mungkin kita tidak akan melakukan. Tapi karena ini perintah Allah SWT, dan Allah SWT lebih mengetahui kebaikan bagi hambanya, maka Allah SWT menyuruh kita untuk berwudu ketika mau salat, sehingga kita bisa bersuci, mandi ketika junub. Ini semua nikmat Allah SWT. Secara ringkas, yaitu syariat yang Allah turunkan tidak ada satupun kecuali kebaikan di dalamnya, termasuk yang berkaitan dengan taharah atau bersuci, berwudu, tayamum, salat. Semuanya adalah kebaikan bagi manusia. Maka Allah katakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Selalulah ingat selalu nikmat Allah SWT yang sangat besar. Termasuk dengan Allah SWT mengutus Rasulullah SAW sebagai Rasul. Ini nikmat, di mana Rasul sebagai contoh konkret dari syariat ini. Ketika Allah SWT menurunkan Al-Quran, maka tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran ini kecuali Rasulullah SAW menjelaskan. Maka Rasul menjelaskan kandungan isi Al-Quran. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih. Yaitu mitsaq artinya janji yang Anda sekalian telah berjanji dengannya, yaitu para sahabat yang mereka berjanji untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan patuh kepada Rasulullah SAW ketika berbaiat kepada Nabi SAW. Tentunya janji yang diucapkan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW untuk taat dan patuh terhadap Rasul, terhadap syariat ini, tidak hanya buat mereka, tapi juga kita yang mengikuti syariat ini, yang mengikuti Rasulullah SAW, yang mengikuti para sahabat, di mana kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, patuh terhadap syariat. Ini janji sebagai seorang muslim, di mana ketika kita mengatakan kita sebagai seorang muslim, maka konsekuensinya adalah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Konsekuensinya adalah kita taat dan patuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ini adalah janji sebagai seorang muslim. Kemudian Allah SWT mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT ya dengan melaksanakan janji tersebut. Janji yang sudah kita janjikan untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita jaga dengan bertakwa kepada Allah SWT, jaga janji tersebut. Maka salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah SWT adalah dengan menjaga janjinya. Ketika dia mengatakan taat kepada Allah dan Rasul, maka pegang janji tersebut. Itu adalah ikrar bagi seorang muslim. Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan mengatakan innallaha alimum bidzatis sudur. Sungguhnya Allah SWT Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Allah SWT mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan bahkan apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin kita berniat atau terlintas dalam hati kita atau dalam pikiran kita yang mungkin teman kita, orang yang dekat dengan kita tidak mengetahui, tapi Allah SWT mengetahuinya.
Maka salah satu ciri juga orang yang bertakwa adalah bagaimana dia menjaga hatinya, karena dia mengetahui bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang terbetik dalam hatinya, maka dia berusaha untuk meniatkan sesuatu yang baik dalam dirinya, berusaha untuk memikirkan hal yang baik, ya. Maka ini orang yang bertakwa kepada Allah SWT, hatinya baik, kemudian lisan dan perbuatannya baik. Dan tentunya seorang kalau dia baik, ya, hatinya, maka baik pula lisan dan ucapannya. Tapi kalau seandainya hatinya buruk, maka keluarlah ucapan yang buruk pula, dan juga perbuatan yang lahir juga adalah perbuatan yang buruk. Kemudian dalam ayat yang ke-8 Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, jadilah Anda orang-orang yang selalu bersaksi untuk Allah SWT dengan adil, dan janganlah kebencian Anda terhadap suatu kaum menjadikan Anda untuk tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah, karena hal tersebut lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sungguhnya Allah SWT khabir, mengetahui apa yang Anda lakukan semua. Dalam ayat ini Allah SWT memanggil kita orang-orang beriman untuk menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dari sebuah keadilan. Kita dituntut untuk menegakkan keadilan dan juga menjadi saksi terhadap sesuatu yang adil. Artinya apa? Seorang muslim hendaknya dia tidak boleh berbuat yang zalim, berbuat yang batil, dan tidak boleh menjadi saksi terhadap suatu kebatilan. Allah SWT menyuruh kita agar kita menjadi orang yang menegakkan kebenaran. Maka secara tidak langsung Allah SWT melarang kita dari menjadi orang yang melakukan kebatilan, dan juga menjadi saksi dari sebuah kebaikan, dari sebuah keadilan. Maka dilarang kita untuk berlaku zalim. Kezaliman ini Allah SWT jelaskan bahwasanya dalam hadis qudsi Allah SWT menyebutkan, Inni haramtu ala nafsi adzulma fala tadzalamu, kata Allah SWT dalam hadis qudsi, aku mengharamkan bagi diriku perbuatan zalim, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka Allah SWT menyuruh kita untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi dari sebuah kebaikan dan keadilan. Apa itu adil? Adil, kata para ulama, adalah memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya dan juga menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Maka hendaknya kita menjadi orang yang berlaku adil, dan dilarang kita melakukan perbuatan zalim. Ya, zalim, baik itu menzalimi Allah SWT dengan tidak memberikan hak Allah, atau menzalimi manusia dengan tidak memberikan hak mereka, kepada yang berhak menerimanya. Dan dikatakan bahwasanya tidak ada salah satu atau tidak ada suatu dosa yang cepat Allah berikan balasannya, diantaranya adalah kezaliman. Makanya Nabi SAW
berpesan ya kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'adz untuk berdakwah di negeri Yaman, di mana Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz untuk mengajak mereka kepada tauhid, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Kemudian menunaikan zakat ini, kata Nabi SAW, Nabi memberikan sebuah peringatan, wa iyyakum wa karaima amwalihim, hati-hati engkau jangan mengambil harta yang paling bagus. Artinya zakat itu jangan diambil yang paling bagus, juga jangan yang paling jelek, tapi pertengahan. Kemudian Nabi mengatakan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Berhati-hati terhadap doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada antara doa tersebut dengan Allah hijab atau penghalang. Artinya apa? Ketika kita berbuat zalim, kemudian orang yang dizalimi mendoakan keburukan kepada kita, maka diijabah oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada Mu'adz. Padahal ini dalam ibadah, yaitu membayar zakat. Tapi kata Nabi, jangan mengambil yang paling bagus dari harta mereka, karena ya, hati-hati, khawatir akan terjadi kezaliman. Dan kalau orang zalim mendoakan kita, maka diijabah oleh Allah SWT. Maka Allah SWT dalam ayat ini menyuruh kita untuk berlaku adil. Bahkan Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum menjadikan Anda berlaku tidak adil. Kadang ya, seorang bertindak lebih sering tidak objektif, tapi lebih sering subjektif. Ketika dia suka terhadap orang tersebut, dia akan melakukan sebaik-baiknya. Tapi ketika seandainya orang yang dia bermuamalah dengannya itu adalah orang yang tidak dia sukai, kemudian dia menzaliminya, ini dilarang oleh Allah SWT. Janganlah Anda menzalimi, atau jangan sampai menzalimi atau tidak berlaku adil terhadap orang yang Anda tidak sukai atau Anda benci. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya berbuat adil itu kepada teman dan kepada musuh. Berlaku adil lah, baik itu kepada kawan. Tentunya berlaku adil kepada teman itu suatu perkara yang mudah dan biasa. Tapi bisa berlaku adil kepada orang yang kita benci, musuh kita, itu cukup berat. Maka Allah SWT mengingatkan dalam ayat ini, janganlah kebencian Anda terhadap satu kaum, Anda benci kepadanya, kemudian menjadikan Anda berlaku tidak adil. Nabi SAW memperingatkan dalam hal hubungan kita yang paling dekat, yaitu antara suami dengan istri. Nabi SAW mengatakan, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah atau tidak pantas seorang mukmin membenci mukminah kalau dia melihat dari istrinya akhlak yang buruk, maka dia juga harus melihat ada akhlak yang baik yang lainnya. Maka jangan sampai misalnya seorang suami benci kepada istrinya, kemudian dia tidak memberikan nafkah dan sebagainya. Ini contoh ringan, contoh yang dekat. Atau dia benci kepada temannya, kemudian temannya berkata benar misalnya, tidak diterima. Kenapa? Sebab yang berkata itu bukan orang yang dia sukai, musuhnya. Maka orang beriman diperingatkan oleh Allah SWT, ya, terima kebenaran itu, siapapun yang mengucapkannya. Dan tidak boleh kita berlaku zalim walaupun itu kepada musuh, orang yang tidak kita sukai. Harus berlaku adil.
Dan ini bisa kita lihat bagaimana para sahabat ataupun Rasulullah SAW dan juga para sahabat itu tetap berlaku adil kepada orang-orang yang mungkin menurut kita itu dibenci. Rasulullah SAW misalnya yang pernah didatangi oleh seorang Arab Badui yang meminta hutangnya kepada Nabi SAW, tapi dengan kasar. Tentunya itu akan membuat marah. Tapi Nabi SAW tetap memberikan, bahkan diberikan yang lebih baik. Maka tidaklah kebencian kita atau marah kita kepada seorang itu membuat kita berlaku tidak adil. Ketika seorang berlaku tidak adil, maka Allah SWT yang memberikan hukuman, terutama kepada seorang pemimpin, karena Nabi SAW menjelaskan di antara orang yang akan mendapat naungan di sisi Allah adalah pemimpin yang adil, dan sebaliknya pemimpin yang zalim maka akan jauh dari naungan Allah di hari kiamat nantinya. Maka berlaku adil ini adalah satu hal yang mesti kita lakukan, walaupun itu kepada orang yang kita benci. Berikan haknya. Kita benci kepada dia, tapi haknya yang ada sama kita berikan tetap. Jangan karena kita benci kepada orang tersebut, hak dia kita tahan. Itu tidak boleh. Kemudian Allah SWT mengatakan i'dilu, berlaku adillah kepada siapapun. Ini umum. Allah SWT mengatakan i'dilu, berlaku adillah kepada siapa saja, kepada teman, kepada musuh, kepada orang dekat ataupun orang jauh, berlaku adil. Huwa aqrabu littaqwa, maka berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka ciri yang bertakwa adalah dia berlaku adil kepada diri sendiri, berlaku adil kepada Allah dan dengan menunaikan hak Allah, berlaku adil kepada musuh, berlaku adil kepada teman, berlaku adil kepada seluruh manusia. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah SWT. Maka Allah SWT mengulangi perintah ini. Bertakwalah kepada Allah SWT. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah SWT Maha mengetahui terhadap apa yang Anda lakukan. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat yang ke-9, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah SWT menjanjikan bagi orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka maghfirah, yaitu ampunan Allah SWT, wa ajrun azim, dan pahala atau ganjaran yang sangat besar. Ini janji Allah SWT kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dari Allah SWT dan pahala yang besar. Sebaliknya, ayat yang ke-10 Allah katakan, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kufur dan juga mendustakan ayat-ayat kami, maka bagi mereka neraka, atau bagi mereka, atau mereka adalah penghuni neraka. Maka Allah SWT memberikan janji, juga memberikan ancaman. Janji diberikan kepada orang mukmin ketika mereka beriman kepada Allah SWT dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala, bagi mereka maghfirah, ampunan Allah SWT. Sebaliknya bagi orang yang dia sudah datang kepada dia kebenaran, tapi dia dustakan, kufur, berpaling dari kebenaran tersebut, bahkan mendustakan ayat, mendustakan kebenaran, maka mereka adalah penghuni neraka.
Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan dalam ayat yang ke-11, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Maka ini perintah diulang oleh Allah SWT. Wahai orang-orang beriman, ingatlah. Ingat nikmat Allah SWT. Kenapa? Karena dengan kita sering mengingat Allah, kita akan bisa bersyukur dan kita akan mengetahui hakikat diri kita. Ini faedah dari mengingat nikmat Allah. Ketika seorang tidak mengingat nikmat Allah, dia akan kufur dan tidak kenal akan dirinya, lupa diri dan lupa daratan. Maka faedah dari mengingat nikmat Allah adalah kita menjadi orang yang bersyukur. Kemudian kita dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat. Dan kemudian kita bisa tahu hakikat diri kita. Bahwasanya apa yang kita punya, apa yang kita rasakan sekarang itu nikmat dari Allah. Kita bersyukur. Dan kita tahu hakikat diri kita, bahwasanya kita ini fakir, miskin, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan idhamma qaumun, ini salah satu nikmat. Idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Itu ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika suatu kaum